Aura itu milik Xiao Yi. Dia telah benar-benar menjadi sekuat ini, ya. Bahkan dengan temperamen Xiao Yan, dia tanpa sadar menghirup udara lembut saat merasakan tingkat kekuatan dalam aura ini. Xiao Yan dengan cepat mendorong membuka pintu dan berjalan keluar. Dia melihat sosok cantik dengan pakaian seperti salju di tepi halaman yang tenang di depan kamarnya. Sosok itu berdiri di sana dengan elegan. Senyum di wajah wanita itu sangat memikat. Apakah kamu akhirnya kembali? Xiao Yan berhenti berjalan. Dia memandang wanita itu, yang berdiri di bawah sinar matahari yang tersebar, dan tanpa sadar terkejut. Rambut Xiao Yi yang seperti salju sekali lagi mendapatkan kembali warna aslinya. Rambut hitam panjang mengalir di punggungnya seperti air terjun, menyebar secara acak di belakangnya. Angin sepoi-sepoi bertiup, menyebabkan rambutnya bergoyang. Penampilan Xiao Yi sama seperti saat Xiao Yan pertama kali bertemu dengannya kembali di kota Kingshan di dalam Kekaisaran Jiama, kecuali sikapnya yang memikat telah menjadi lebih kuat. Bahkan senyum lembut di wajahnya pun sama. Saat ini dia adalah Xiao Yi sejati. Saat itu, dia telah menyelamatkan orang mati dan mendukung yang terluka di kota Kingshan. Dia telah dipandang sebagai peri di jantung tentara bayaran yang tak terhitung jumlahnya. Mengapa? Apakah Anda tidak mengenali saya? Xiao Yi mengambil beberapa langkah ke depan dan tiba di depan Xiao Yan. Dia melihat ekspresi tertegunnya dan tanpa sadar tertawa. Rambutmu. Xiao Yan bergumam. Matanya tiba-tiba berhenti di dahi halus Xiao Yi. Ada jejak rumit keabu-abuan samar di tempat itu. Sekilas, itu tampak seperti segel. Ini adalah tempat di mana tubuh racun yang menyedihkan ada. Pada saat ini, semua kiracun yang menyedihkan di dalam tubuhku telah berubah menjadi segel ini. Penatua itu benar-benar orang yang luar biasa. Dia mampu menciptakan metode untuk benar-benar memadatkan tubuh racun yang menyedihkan. Xiao Yi dengan lembut menggosok simbol di dahinya yang halus saat dia tertawa. Xiao Yan mengangguk sambil merasa bingung. Matanya menyapu Xiao Yi sebelum dia tertawa pahit. Dari apa yang bisa saya rasakan, aura yang Anda miliki saat ini kemungkinan bahkan lebih kuat dari Tian Huo Zunze, kan? Seharusnya di bintang ketujuh. Xiao Yi menjawab dengan senyum manis. Tubuh racun yang menyedihkan tampaknya telah menyebabkan batu besar di hatinya tersebar sepenuhnya. Senyumnya sekarang lebih santai dan lebih menggoda. Bintang 7 Do Uzun. Xiao Yan tanpa sadar menghela nafas saat mendengar ini. Menempatkannya seperti ini, tampaknya bahkan Xiao Yi telah meningkatkan kekuatannya dengan 3 bintang atau lebih. Hal ini menyebabkan Xiao Yan, yang kekuatannya baru saja naik 2 bintang setelah menelan api surgawi, merasa sangat terdiam. Mengapa dia berkenalan dengan orang-orang yang tidak bisa sedikit lebih biasa? Tubuh saya telah mengumpulkan terlalu banyak racun Qi. Bukti terbaik dari ini adalah transformasi rambut saya menjadi warna putih. Tetapi setelah berlatih metode Qi yang ditinggalkan oleh sesepuh, racun Qi yang saya kumpulkan menjadi tonik. Kalau tidak, aku tidak akan bisa melakukan lompatan ini. Xiao Yi dengan lembut menjelaskan. Xiao Yan mengangguk tak berdaya. Dia secara alami senang bahwa itu Xiao Yi dan yang lainnya bisa mengalami pertemuan yang begitu beruntung. Dari sudut pandang lain, peningkatan kekuatan mereka bisa dianggap sebagai peningkatan dalam dirinya. Namun demikian, peningkatan kecepatan semacam ini sedikit mengejutkan. Kekuatan semua orang pada dasarnya melonjak dalam waktu kurang dari 1 tahun, dan mereka semua telah mencapai tingkat yang cukup kuat. Dengan barisan kelompok Xiao Yan, mereka akan bisa membunuh Tianzun ke-9 dari Hall of Souls jika mereka bertemu dengannya lagi. Seseorang yang tampaknya hanya memiliki kekuatan bintang 5 tetapi mampu melepaskan kekuatan tempur yang menakutkan yang sebanding dengan bintang 6 atau bahkan ahli bintang 7 bersama dengan 2 bintang 6 Do Uzun dan seorang ahli bintang 7 Do Uzun dengan tubuh racun yang menyedihkan. Selama Hall of Souls tidak mengaktifkan ahli pamungkas kelas Ban Sheng, barisan ini akan dapat melarikan diri dalam keadaan utuh bahkan saat dikejar oleh Hall of Souls. Karena kamu telah tiba, sekarang saatnya bagi kami untuk pergi. Xiao Yan berangsur-angsur pulih dari kegembiraan peningkatan besar dalam kekuatan Xiao Yi. Dia meregangkan pinggangnya yang malas dan tertawa dengan malas. Iya. Xiao Yi tersenyum saat mendengar keputusan Xiao Yan dan tidak keberatan.
Hatinya merasa cukup senang dengan diam-diam membantunya melakukan sesuatu dari belakang. Hari kedua setelah Xiao Yi kembali ke pavilion bintang jatuh, kelompok Xiao Yan sekali lagi berkumpul bersama. Setelah beberapa persiapan, mereka berempat diam-diam pergi. Selain Yao Lao dan beberapa lainnya, mereka tidak memperingatkan siapapun saat mereka pergi. Alam Gu terletak di wilayah timur Central Plains. Sebagian besar faksi di wilayah itu adalah bawahan dari klan Gu. Namun, pemimpin tertinggi wilayah timur ini asing bahkan bagi beberapa pemimpin faksi ini. Mereka hanya tahu bahwa itu keberadaan luar biasa ini memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Jika seseorang ingin mengacaukan wilayah timur yang sangat luas ini, faksi bawahan dengan klan Gu di atas mereka memiliki kartu kuat yang efektif. Klan Gu adalah klan misterius dan kuat dengan bakat yang menyebabkan orang biasa merasa sangat iri sejak zaman kuno. Jalur pelatihan yang luar biasa sulit di mata orang biasa tampak seperti jalan lebar datar yang mengarah ke langit di mata seseorang dari klan Gu. Yang mereka butuhkan hanyalah sedikit pelatihan untuk menjadi ahli di mata orang biasa, dengan cepat melampaui generasi yang sama yang dilatih dengan susah payah. Pada akhirnya, banyak lampu yang menyilaukan itu akan tumpang tindih di atas kepala orang. Dengan demikian, klan Gu mempertahankan kilau misterius di mata banyak orang di wilayah timur. Bahkan di beberapa daerah yang jauh, ada orang yang menganggap mereka sebagai dewa. Fanatisme itu menyebabkan orang biasa merasa tidak percaya karena semua orang tahu bahwa tidak ada makhluk ilahi di dunia ini. Pavilion bintang jatuh jauh dari wilayah timur. Bahkan dengan kecepatan kelompok Xiao Yan dan penggunaan beberapa lubang cacing, dibutuhkan setidaknya setengah bulan untuk mencapai wilayah timur. Kelompok Xiao Yan hanya bisa bergegas masuk. Dengan menghitung waktu, hanya ada kurang dari sebulan sampai upacara dewasa. Jika mereka terlambat, kemungkinan mereka akan melewatkan kesempatan langka ini. Ledakan! Sosok hitam besar bergegas menembus langit biru. Gelombang demi gelombang angin dan aliran udara dibuat terlihat dengan mata telanjang. Menurut kecepatan kita ini, kita harus mencapai wilayah timur besok. Namun, dikabarkan bahwa itu pintu masuk ke alam Gu terletak di sebuah kota bernama Kota Suci Gu di wilayah timur. Beberapa sosok duduk di tubuh besar piton 9 tanah dalam yang tenang. Xiao Yi memegang peta di tangannya saat dia menjelaskan situasinya kepada Xiao Yan di depannya. Kota Suci Gu, ya. Xiao Yan mengangguk. Dia pernah mendengar nama ini. Reputasi kota ini di wilayah timur melampaui kota Pil Suci Menara Pil karena itu adalah pintu masuk ke alam Gu. Kota Suci Gu adalah kota yang melarang orang luar masuk. Cukup banyak ahli dari alam Gu yang menjaganya. Jika seseorang tidak memiliki kartu undangan, bahkan para ahli Dou Zuntop tidak akan bisa menerobos masuk ke dalamnya bahkan jika mereka mau. Xiao Yi tertawa. Namun, ini bukan masalah bagi kami. Ada cukup banyak kota besar di wilayah timur yang memiliki lubang cacing yang terhubung ke daerah sekitar kota Suci Gu. Pada saat itu, yang kita butuhkan hanyalah menggunakan lubang cacing untuk mencapai kota Suci Gu. Jika tidak ada keadaan tak terduga yang terjadi, kita akan muncul di luar kota Suci Gu dalam 5 hari. Xiao Yan mengangguk. Dia menoleh ke King Lin dan bertanya, tidak ada masalah, kan? Iya, tidak ada satupun fluktuasi spasial dalam radius 50 km. Kami telah pergi dengan sangat tiba-tiba. Bahkan jika Hall of Souls ingin mengikuti kita, itu tidak akan mudah untuk melakukannya. King Lin sedikit mengangguk. 3 bintik hitam kecil perlahan berputar di dalam matanya. Setiap fluktuasi energi dalam radius 50 km ditangkap oleh matanya. Dengan King Lin sebagai pengintai, akan sangat sulit bagi Hall of Souls untuk mengikuti mereka dan meluncurkan serangan mendadak. Xiao Yan tersenyum saat mendengar ini. Dia berkata, kalau begitu, tingkatkan kecepatan kita. Ekor besar dari piton 9 tanah dalam yang tenang tiba-tiba diayunkan ketika kata-katanya terdengar. Tubuhnya yang besar melesat ke depan seperti meteorit dan menghilang ke cakrawala dalam sekejap mata. Perjalanan Xiao Yan mulus sepanjang jalan. Pada pagi hari berikutnya, kelompoknya telah tiba di wilayah milik wilayah timur Central Plains. Namun, mereka tidak berhenti di sepanjang jalan. Sebaliknya, mereka menemukan sebuah kota besar dengan lubang cacing yang mengarah ke daerah sekitar kota Suci Gu. Setelah itu, mereka memasukinya tanpa henti. Sementara mereka bolak-balik melalui lubang cacing, kelompok Xiao Yan sedikit terkejut menemukan bahwa itu lubang cacing ini sangat hidup.
Kadang-kadang, seberkas cahaya akan mengalir di dalam terowongan spasial. Orang bahkan bisa melihat beberapa ahli berjalan di udara. Orang terlemah yang dilihat Xiao Yan adalah Dou Zong. Jelas, orang-orang ini semua menuju ke kota suci Gu. Namun, dia tidak tahu faksi mana yang dimiliki orang-orang ini. Karena daerah itu ramai dan berantakan, kelompok Xiao Yan tidak mengobrol dengan orang-orang di sekitar mereka. Sebaliknya, mereka diam-diam bepergian. 5 hari lagi berlalu dengan cepat. Pada hari kelima, Xiao Yan, yang menutup matanya, perlahan membukanya. Matanya terfokus pada ujung terowongan spasial perak. Energi spasial beriak. Sekelompok cahaya perak samar-samar muncul. Apakah kita akhirnya tiba? Xiao Yan dengan lembut menghela nafas saat dia mempelajari klaster cahaya itu. Panas yang membara diam-diam naik ke dalam hatinya. Sosok memikat yang bisa membawa bencana ke negara dan kota secara bertahap menjadi lebih jelas dalam pikirannya. Sun Er. Saya telah tiba. Pemuda itu, yang pernah diguncang oleh klan misterius ini sampai tidak bisa berkata-kata, akhirnya akan bertemu dengan mereka. Dataran berumput yang sangat luas membentang ke kejauhan. Warna hijau subur memenuhi mata seseorang, memancarkan kekuatan hidup yang bersemangat. Sebuah kotak batu besar yang megah dan menjulang tinggi berdiri di sini. Kotak batu besar itu berukuran sekitar 1000 kaki. Itu didukung oleh pilar batu besar yang tak terhitung jumlahnya. Dari kejauhan, itu tampak seperti raksasa yang berdiri di antara langit dan bumi, memberi seseorang perasaan spektakuler. Warna terdistorsi muncul di atas kotak batu besar ini. Kadang-kadang, beberapa lampu perak akan berkedip dan banyak tokoh bergegas keluar dari mereka untuk mendarat dengan lembut di alun-alun. Alun-alun yang sangat luas ini dipenuhi orang. Kebisingan berkumpul bersama dan dibebankan ke awan. Ruang di udara sekali lagi terdistorsi pada saat ini. Beberapa sosok keluar darinya. Sosok-sosok ini terus mendarat di platform batu besar. Mereka mengangkat mata mereka dan melihat sekeliling mereka sementara kejutan muncul di wajah mereka. Ini seharusnya alun-alun Batu Gu yang disebutkan di peta. Sepertinya kita tidak salah belok. Xiao Yi tersenyum saat dia melihat sekeliling platform batu besar yang megah dan menjulang tinggi ini. Setelah itu, dia memberitahu Xiao Yan di sampingnya. Iya. Xiao Yan mengangguk. Matanya menyapu platform yang sangat besar ini. Dengan penglihatannya, dia secara alami bisa merasakan bahwa aura di peron semuanya cukup kuat. Bahkan ada beberapa aura yang bahkan harus dia perlakukan dengan serius. Memang layak menjadi klan Gu. Mereka yang bisa diundang oleh mereka semuanya adalah ahli sejati. Kemampuan untuk mengumpulkan orang ini benar-benar sangat menakutkan. Tian Huo Zunze di sampingnya mengangguk perlahan dan berseru. Xiao Yan tersenyum. Dia melihat ke timur. Dia samar-samar bisa melihat garis besar kota yang sangat besar di tepi pandangannya. Dia berkata, tempat itu adalah tujuan kita, kota suci Gu. Ayo pergi. Ketidaksabaran muncul di wajah Xiao Yan saat dia selesai berbicara. Hatinya penasaran untuk mempelajari lebih lanjut tentang alam Gu yang misterius ini. Selain itu, masih ada makam leluhur klan Xiao-nya di dalam alam Gu. Menjadi keturunannya, Xiao Yan perlu melakukan perjalanan ke sana tidak peduli apa. Tentu saja, tidak ada yang keberatan dengan kata-kata Xiao Yan. Kelompok itu berhenti menunda pada saat ini. Tubuh mereka bergerak, dan mereka bergegas ke langit yang tinggi sebelum terbang ke arah kota yang jauh. Ada cukup banyak orang yang mengambil rute yang sama dengan kelompok Xiao Yan. Dari kecepatan terbang orang-orang ini, adalah mungkin untuk mengatakan bahwa mereka semua cukup kuat. Namun, Xiao Yan tidak bertemu dengan faksi yang dia kenal di sepanjang jalan. Baru saat itulah hatinya merasa kagum. Dikatakan bahwa itu Central Plains memiliki banyak ahli tersembunyi. Kata-kata ini memang benar sekarang karena dia telah mengalaminya. Kekuatan para ahli ini tidak sedikit pun kalah dengan beberapa tetua faksi teratas. Biasanya, mereka tidak akan mengungkapkan diri. Mereka menyimpan profil rendah sehingga menakutkan. Meskipun dataran berumput sangat luas, itu bukan apa-apa bagi kelompok Xiao Yan. Dalam waktu kurang dari 10 menit, kota yang terlihat samar-samar telah muncul di hadapan mereka. Xiao Yan sedikit tercengang saat melihat kota ini untuk pertama kalinya karena kota ini tidak dipenuhi dengan aura yang mendominasi seperti yang mereka bayangkan. Kota ini dibangun dari bebatuan hijau pucat besar.
Mungkin itu karena erosi waktu, tetapi kota ini tampaknya telah membusuk. Aura kuno yang luar biasa menyebar dari kota, menyebabkan seseorang merasakan sedikit perasaan kuno. Saat mereka mendekat, kelompok Xiao Yan akhirnya menemukan bahwa itu kota kuno ini terbungkus dalam penghalang cahaya transparan. Penghalang cahaya ini mungkin tampak tipis dan lemah, tetapi itu menciptakan tekanan yang tampaknya berasal dari jiwa. Tekanan ini menyebabkan cukup banyak ekspresi orang berubah. Rasa hormat muncul di wajah para ahli yang akrab dengan asal-usul kota. Kota suci Gu ini telah berdiri sejak zaman kuno. Dikabarkan bahwa itu dibangun oleh elit Doudi dari klan Gu. Penghalang cahaya mengandung bagian dari kekuatan Doudi. Dengan perlindungan penghalang cahaya ini, kota suci Gu ini tidak bisa ditembus. Tian Huo Zunze menjelaskan dengan lembut. Sepertinya dia akrab dengan kota ini. Kekuatan Doudi. Tidak heran ini menakutkan. Xiao Yan tiba-tiba mengerti. Tidak heran tekanan yang dia rasakan di dalam jiwanya semakin padat semakin dekat dia mendekati kota. Sebagai tindakan penghormatan kepada elit Doudi, terbang dilarang dalam radius 10.000 kaki dari kota suci Gu. Kita harus berjalan kaki. Jika tidak, tekanannya akan meningkat. Tian Huo Zunze tersenyum. Setelah itu, dia memimpin untuk mendarat di tanah. Kelompok Xiao Yan dengan cepat mengikuti dari belakang. Kecepatan mereka tidak berkurang bahkan setelah mereka mendarat. Mereka berubah menjadi banyak sosok buram yang dengan cepat bergegas ke kota kuno. Kelompok Xiao Yan perlahan berhenti di depan pintu masuk ke kota suci Gu. Kota suci Gu bukanlah kota yang bisa dimasuki secara acak. Kecuali seseorang memperoleh undangan dari klan Gu, orang biasa dilarang memasukinya. Meskipun prosedur untuk memasuki kota itu sangat rumit, tidak ada yang berani berperilaku mengerikan karena reputasi terkenal klan Gu. Kelompok Xiao Yan mengikuti orang-orang lainnya dan perlahan maju. Beberapa waktu kemudian, mereka akhirnya sampai di pintu masuk kota. Xiao Yan menyapu pandangannya, hanya untuk melihat hampir 100 sosok lapis baja hitam memegang tombak panjang dan berdiri tegak di kedua sisi gerbang kota. Mata tajam terus berkeliaran. Gelombang demi gelombang aura kuat memancar tubuh mereka, menyebabkan seseorang tanpa sadar berseru bahwa itu klan Gu benar-benar hebat. Mata Xiao Yan bergeser menjauh dari sosok manusia lapis baja hitam ini. Tiba-tiba, mereka berhenti pada sosok yang dikenalnya di pintu masuk kota. Matanya langsung menyipit. Ling Quan. Sesosok berdiri tegak dan lurus di pintu masuk kota. Armor hijau pucat yang dia kenakan menyebabkan dia tampak sedikit lebih dingin. Punggungnya bergoyang tertiup angin, menyebabkan dia tampak bersemangat tinggi. Sosok yang akrab ini secara alami adalah komandan tentara terendam hitam, Ling Quan, yang telah membentuk dendam dengan Xiao Yan. Tidak disangka Xiao Yan akhirnya akan bertemu Ling Quan saat dia tiba di kota suci Gu. Itu benar-benar kasus musuh yang sering berpapasan. Ketika Xiao Yan memperhatikan Ling Quan, mata keras Ling Quan yang dingin menemukannya. Ling Quan langsung terkejut sebelum wajahnya dengan cepat menjadi gelap dan serius. Xiao Yan, siapa yang mengizinkanmu menuju ke tempat ini? Ekspresi jelek dan tangisan dingin Ling Quan menyebabkan cukup banyak mata memancarkan suara, "Suos," saat mereka bergeser. Akhirnya, mereka berhenti di Xiao Yan dengan sedikit terkejut. Masalah Xiao Yan telah menjadi juara pil gathering sudah menyebar ke seluruh Central Plains. Xiao Yan saat ini memiliki reputasi besar di Central Plains. Namun, dari penampilannya sekarang, tampaknya juara pil gathering ini memiliki dendam dengan komandan muda dari klan Gu ini. Ekspresi Xiao Yan tetap tenang saat menghadapi tangisan dingin Ling Quan. Dia menjentikan jarinya dan undangan batu giok muncul dari cincin penyimpanannya. Ini membawa angin kencang saat secara eksplosif menembak ke arah Ling Quan. Ekspresi Ling Quan tenggelam saat melihat undangan ini. Dia mendengus dingin saat douki berlama-lama di tangannya. Dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan menangkap undangan batu giok itu. Ketika tangan Ling Quan menyentuh undangan batu giok, suhu yang menakutkan tiba-tiba terwujud darinya, membakar telapak tangannya sampai kabut putih tebal dipancarkan. Rasa sakit yang hebat yang menyebabkan ekspresi Ling Quan menjadi suram. Namun, beruntung dia bukan orang biasa. Dia mengatupkan giginya dan menahannya dengan paksa. Tangannya mengetuk undangan giok dan menyerap informasi dari dalamnya. Jadi kamu sebenarnya dari Pavilion Bintang Jatuh. Bagaimana faksi seperti itu bisa menerima undangan dari klan Gu saya? Ling Quan tertawa dingin.
Nada suaranya mengandung beberapa penghinaan. Paviliun Bintang Jatuh yang lama tidak memiliki kualifikasi untuk menerima undangan semacam itu. Ada tertulis di atasnya. Jika Anda buta huruf, Anda dapat pergi dan bertanya kepada anggota klan Gu Anda. Kembalikan undangan giok. Xiao Yan samar-samar menginstruksikan. Nada Xiao Yan menyebabkan Ling Kuan dengan marah menggertakkan giginya. Tangannya mencengkeram undangan giok lebih erat saat dia dengan dingin berkata, "Kamu bisa datang dan mengambilnya." Engah. Kata-kata Ling Kuan baru saja terdengar ketika dia tiba-tiba merasakan matanya menjadi terpesona. Undangan giok di tangannya segera meninggalkannya. Pada saat dia pulih, undangan giok telah muncul di tangan Xiao Yan di depannya. Ini menyebabkan wajah Ling Kuan memerah hampir seketika. Tidak terduga bahwa itu dia baru saja mengucapkan kata-kata ini saat Xiao Yan menyambar kembali undangan giok itu. Dia telah kehilangan banyak muka. Ling Kuan ini tampaknya telah melupakan identitasnya saat ini karena kemarahannya dari rasa malu ini. Dia menjerit marah. Angin kencang menghantam Xiao Yan. Ledakan! Angin telapak tangan Ling Kuan menari. Sebelum dia bisa menyerang Xiao Yan, matanya terpesona sekali lagi. Sebuah kaki menabrak dadanya dengan kecepatan seperti kilat. Kekuatan menakutkan mengirimnya terbang mundur sebelum dia bertabrakan dengan tembok kota. Seteguk darah segar dimuntahkan dari mulut Ling Kuan setelah dia jatuh dari tembok kota. Wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan keterkejutan. Saat bertemu Xiao Yan di klan Ye saat itu, kekuatannya masih 1 bintang lebih tinggi dari Xiao Yan. Saat itu, dia mungkin tidak bisa mengalahkan Xiao Yan, tapi dia masih bisa bertukar pukulan. Namun, sekarang dia bahkan tidak bisa melihat serangan Xiao Yan sebelum dia benar-benar dikalahkan. Kesenjangan antara keduanya telah terpisah dengan tingkat yang menakutkan. Perubahan ekstrim ini hampir menyebabkan dirinya yang arogan muntah darah. Sudah berapa tahun? Bocah yang dia lihat seperti semut di akademi dalam saat itu sudah berdiri di atas kepalanya. Beberapa kejutan melintas di mata orang-orang di sekitarnya saat mereka melihat Xiao Yan memaksa bintang 1 Douzun kembali dengan tendangan. Mereka tidak mengira Xiao Yan memiliki pencapaian seperti itu untuk Douki bersama dengan prestasinya yang luar biasa dalam penyempurnaan obat. Komandan Ling Kuan, saya minta maaf karena pukulan saya agak berat. Namun, tolong hindari melakukan hal bodoh seperti itu lain kali. Setidaknya, tidak banyak yang menahan diri seperti saya. Xiao Yan menjentikan undangan giok ke cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia melirik wajah terkejut Ling Kuan dan tersenyum saat berbicara. Bagian terendam hitam, tangkap dia. Ling Kuan dengan marah berteriak. Matanya langsung memerah saat melihat senyum di wajah Xiao Yan. Suos! 100 prajurit klan Gulapis Baja Hitam yang berdiri di depan pintu masuk kota tidak ragu-ragu ketika mereka mendengar teriakan marah ini. Tombak panjang di tangan mereka segera mengeluarkan suara, suos, saat mereka diarahkan ke Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan perlahan menjadi suram saat melihat adegan ini.